Shalom, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isai. Saya lahir di Samarinda pada tanggal 18 Maret 2001. Saya tinggal di Desa Budaya Pampang, Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Saya mulai mempelajari alat musik tradisional Dayak Kenyah sejak berusia 17 tahun. Pada saat itu di desa saya sedang ada acara festival Dayak Kenyah. Tetapi pada saat itu personil dari pemusiknya kurang. Oleh saat itu saya berinisiatif bertanya kepada para pemusik yang sudah senior. Saya minta untuk mereka agar bisa mengajari saya, dan pada saat itu saya bersyukur ada yang bisa mengajari saya, seorang bapak-bapak yang juga sudah lama menggeluti musik tradisional Dayak Kenyah. Beliau mengajari saya memainkan alat musik sampai jog dan juga bass sampai. Di Desa Pampang ada tim kesenian, ada yang tim terkait dengan musik, ada juga yang untuk penari dan juga pembawa acara. Dan saya masuk di bagian pemusik, dan alat musik yang saya mainkan adalah bass. Untuk mempelajari alat musik tradisional Dayak Kenyah secara khusus sebenarnya tidaklah sulit. Kurang lebih sama seperti alat musik modern pada umumnya, karena juga menggunakan senar dan juga fret. Secara khusus untuk bass, untuk alat musik Dayak Kenyah, cara menggunakannya juga sama dengan cara dipetik. Hanya saja mungkin terdapat perbedaan pada tuning yang ada pada alat musik tersebut, dan juga pada pola permainan, karena dalam permainan musik tradisional Dayak Kenyah terdapat beberapa lagu-lagu untuk mengiring tarian. Jadi pada tarian tertentu akan menggunakan lagu yang sesuai pada tarian tersebut juga. Jadi pada saat tariannya berbeda, lagunya juga berbeda, dan juga pola permainannya juga bakal berbeda.
disitulah letak perbedaannya alat musik tradisional Dayak Kenyah dengan alat musik modern. Untuk kendala yang saya dapatkan terkait dengan alat musik tradisional Dayak Kenyah ini, biasanya saya dapatkan pada saat tempo dan ketukan, dikarenakan alunan musik Dayak Kenyah ini sedikit unik, karena biasanya ketukannya tidak selalu konsisten, tetapi mengikuti dari pola alunan melodi dari lagu yang sudah diciptakan. Dan biasanya di situ saya memerlukan beberapa waktu untuk mempelajari dan menyesuaikan pola permainannya. Saya biasanya juga tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajari alat musik ini, karena sebelumnya saya juga sudah
belajar dan juga terbiasa untuk mendengarkan alunan musik Dayak Kenyah ini. Terlebih saya memiliki kakak yang bisa juga untuk memainkan alat musik ini. Beliau juga mengajari saya, ditambah dengan di Desa Pampang sendiri sering ada kegiatan kesenian, dan itu bisa hampir setiap hari selalu ada alunan musik. Terkadang saya datang untuk mendengarkan dan juga menyaksikan acara kesenian, dan di situ saya belajar dengan cara mendengar dan juga melihat bagaimana cara para pemusik untuk memainkan alat musiknya. Nah, dari situ juga ditambah para pemusik yang ada di sana juga bersedia untuk mengajari saya. Saya biasanya latihan dengan personil pemusik di balai tempat desa kami. Biasanya kami minimal personil lengkap itu ada 4 orang. Ada 2 pemain sampe, 1 pemain gitar juk, dan 1 pemain bass. Namun biasanya bisa lebih banyak lagi. Biasanya pemain sampe bisa sampai 3, pemain juk bisa 2, pemain bass tetap 1, bisa ditambah juga dengan pemain gendang. Nah, dan untuk alat-alat musik tradisional Dayak Kenyah yang ada itu ada sampe, ada gitar juk, ada bass, ada gendang, dan ada kulintang. Tidak ada syarat khusus untuk bisa bergabung dengan pemain musik alat tradisional Dayak. Jadi semua dibebaskan, mulai dari laki-laki maupun perempuan, mulai dari muda sampai tua, tidak ada batasan. Asalkan ingin belajar dan juga memiliki kemampuan bakat untuk bisa memainkan alat musik itu, tidak ada batasan untuk siapapun bisa mempelajarinya. Dalam perkembangannya, tradisi adat istiadat Dayak Kenyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk latihan, biasanya tidak ada waktu khusus untuk kami latihan. Dikarenakan biasanya setiap hari Minggu di Pampang, itu memang sudah ada acara atau event yang sudah terjadwal. Biasanya para pemain musik langsung saja untuk bisa terlibat dalam acara tersebut. Namun pada acara tertentu seperti ada event, misalnya pesta panen atau acara kesenian lainnya, biasanya pemain musik menentukan jadwal untuk latihan secara khusus. Karena biasanya para pemusik juga bisa untuk membuat alunan melodi baru atau juga aransemen baru untuk pengiring tariannya, seperti itu.
alut artinya perahu, adang artinya. Sebagai generasi muda Kalimantan Timur, khususnya Dayak Kenyah, saya berupaya untuk melestarikan alat musik tradisional Dayak Kenyah dengan cara mengajarkan kepada adik-adik saya yang lebih muda. Biasanya saya tidak mengajari secara formal, namun saya mengajak mereka, bagi mereka yang ingin untuk belajar, kumpul bersama-sama. Saya ajari yang seperti yang saya ketahui saja. Saya tidak memiliki materi khusus, saya ajari saja secara otodidak, dan biasanya kami belajar sambil juga untuk bermain bersama dalam mengiringi alat musik ini. Selain memainkan alat musik di Desa Budaya Pampang, saya juga kerap tampil di acara formal yang diundang oleh pemerintahan, baik pemerintahan kota maupun juga pemerintahan Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan. Dengan bidik kayu dalam bahasa Dayak Kenyah. Setelah terbang atau setelah itu mereka mengeringkan bahu kayu tersebut, mereka membuat. Dan sebagai generasi muda Indonesia, bagi saya pendidikan itu bukan hanya sekedar pendidikan formal saja. Namun pendidikan dalam nilai budaya itu juga penting. Terutama budaya yang ada di lingkungan kita juga tidak kalah baiknya untuk kita pelajari. Karena kan negara kita yang penuh banyak dengan budaya yang berbeda-beda, perlu kita lestarikan agar budaya kita bisa terus dilestarikan sampai selama-lamanya. Maka dari itu, mari kita lestarikan budaya kita dimanapun kita berada.